Geria Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur nuwun. Sejenak kemudian maka pintu itu pun telah terbuka dengan paksa. Dengan garangnya maka kedua orang yang berada di luar rumah itu pun segera berloncatan masuk. "Siapa kau?" orang itu bertanya dengan ragu-ragu. Wangkir dan Geneng tidak mempunyai waktu lagi. Ia tidak ingin membuat keributan yang dapat membangunkan tetangga-tangga penghuni rumah itu. Karena itu dengan suara berat dan datar, Wangkir berkata, "Aku memerlukan uang, hanya itu. Aku tidak akan merampas milikmu selain uang." Penghuni rumah itu termangu-mangu sejenak. Dengan tajamnya ia memandang kedua orang yang telah memecah pintunya dengan paksa. Tapi sejenak ia bagaikan dia mematung saja. "Hei, Kiai!" bentak Wangkir sambil mengamati orang itu. Penghuni rumah itu adalah seorang laki-laki separuh baya yang bertubuh tinggi, tegap, dan kekar. Bahkan di lambungnya terselip selai pedang yang panjang. "Sekali lagi, aku mengharap agar Kiai dapat mengerti. Aku memerlukan uang. Segendak Kiai, berapa Kiai akan memberi?" Penghuni rumah itu tiba-tiba menggeram, katanya, "Kisanak, kau telah mengejutkan aku dan keluargaku. Kau merusak pintu rumahku yang memang ringkih. Tapi hal ini adalah suatu hal yang tidak tersangka-sangka. Aku kira tidak seorang pun di dalam kota raja ini yang pada saat seperti ini bermimpi bahwa ada orang yang mencoba merampok seperti Kisanak berdua. Selama ini kami sedang menyusun tata kehidupan yang tenang, damai, dan dengan sungguh-sungguh kita berusaha untuk membuat kehidupan kita sejahtera bersama-sama. Tiba-tiba Kisanak berdua datang untuk merampok." "Tutup mulutmu!" Genenglah yang membentak. "Berikan uangmu, cepat, sebelum aku memaksa." Orang itu beringsut tapak, katanya, "Kisanak, aku bukan orang yang cukup kaya untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang tidak aku kenal." "Kau jangan asal membuka mulutmu, Kiai," bentak Geneng. "Aku sudah berbaik hati untuk tidak meminta apapun selain uang. Dan sekarang kau agaknya ingin membuat kami marah." "Sama sekali tidak, Kisanak, tetapi adalah aneh sekali bahwa seseorang dengan rela hati memberikan uang kepada orang seperti Kisanak berdua. Cepat," tegasnya, "berikan uang itu sekarang, atau kami akan memaksa dengan kekerasan." Orang itu mundur setapak. Sekali lagi ia berpaling untuk melihat keluarganya yang masih berkumpul di dalam bilik dengan tubuh gemetar. Istrinya dan dua orang anaknya yang sudah menjelang usia remaja. "Kisanak," berkata orang itu, "aku berusaha mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Sekarang aku mempunyai simpanan yang tidak seberapa. Karena itu, sudah tentu aku tidak akan dapat memberikan kepadamu." Geneng menggeram, wajahnya menjadi merah, katanya, "Tidak ada pilihan lain, Kakang." Tapi Wangkir masih mencoba untuk bersabar, katanya, "Jangan membuat aku marah. Aku masih dapat berbuat baik. Tetapi jika kau berkeras, maka aku akan bertindak kasar. Jangan maksa, Kisanak, meskipun aku bukan orang yang berilmu. Tapi adalah hakku untuk mempertahankan milikku." "Gila!" Geneng membentak. "Kau berani melawan kami berdua?" "Sebenarnya tidak, tapi apa boleh buat? Jika kalian memaksa, aku tidak mempunyai cara lain." "Gila, kau akan mati terkelupas seperti pisang." Namun kata-kata Geneng itu terputus ketika Wangkir menggamitnya, katanya, "Jangan terlampau kasar.
kami datang dengan maksud baik. Geneng memandang Wangkir dengan heran, tetapi Wangkir justru tersenyum sambil berkata pada penghuni rumah itu, "Kau memang seorang yang berani. Tapi itu tidak mustahil, semua orang Singosari ada orang yang berani. Tetapi kau harus mengerti bahwa perlawananmu akan sia-sia. Seandainya perlawananku sia-sia, Kisanak, aku dapat berteriak, istri dan anak-anakku pun dapat berteriak pula. Tetapi itu hanya akan mempercepat kematianmu," sahut Wangkir. "Sebaiknya kita milih jalan yang paling singkat dan aman, Kiai. Berikan uang berapa saja kau ingin memberi." Tapi penghuni rumah itu menggeleng sambil melangkah surut. "Tidak, aku tidak akan memberi. Kau memang harus dibunuh," desis Geneng. Tapi sekali lagi Wangkir menggeleng, "Aku tidak ingin membunuh siapapun. Membunuh tidak akan memberikan manfaat apapun juga. Justru akan menjauhkan kita dari tujuan kita yang hanya sekedar memerlukan uang." Penghuni rumah itu termangu-mangu sejenak. Namun agaknya ia pun bukan seorang pengecut, sehingga karena itu ia sama sekali tidak gentar karenanya. Bahkan katanya, "Kisanak, sekarang aku minta Kisanak meninggalkan rumah ini. Mumpung aku masih mempunyai kesempatan untuk berpikir. Jika aku sudah menjadi bingung, maka yang dapat aku lakukan hanyalah berteriak dan memanggil tetangga-tetanggaku. Kau jangan memperpanjang pembicaraan," berkata Wangkir yang agaknya sudah mulai gelisah. "Cepatlah sedikit, Kiai. Maaf, aku tidak dapat berbuat lebih baik dari mengusir kalian." Geneng benar-benar sudah tidak dapat menahan diri. Jika saja Wangkir tidak selalu menahannya, maka ia pasti sudah menerkam orang itu. Tapi ternyata bahwa orang itu telah mendahuluinya dengan serta-merta menarik pedang yang terselip di lambungnya sambil berkata, "Milikku akan aku pertahankan dengan sekuat tenagaku. Jika kau datang dengan cara yang lebih baik dari merusak pintu di malam hari, mungkin aku dapat mempertimbangkannya." "Persetan!" tiba-tiba Geneng meloncat maju. Dengan garangnya ia berdiri dengan sebelah kakinya ditarik setengah langkah surut. Sambil sedikit merendah pada lututnya, ia mengangkat kedua tangannya dengan jari-jari mengembang. Wangkir menjadi cemas karenanya, sehingga karena itu ia pun segera mendesaknya minggir sambil berkata, "Aku sajalah yang memaksanya untuk menyerahkan uang itu." "Mengapa harus kau, Kakang?" Kata-katanya terpotong karena Wangkir segera membentaknya, "Minggir!" Geneng tidak dapat berbuat lain, kakak seperguruan baginya tidak banyak berbeda dengan gurunya sendiri, tapi ia menjadi sangat kecewa karenanya. Yang kemudian menghadapi pemilik rumah itu kemudian adalah Wangkir. Tapi ia sama sekali tidak mempergunakan senjata apapun. Agaknya ia terlampau percayakan kekuatan dan ilmunya. Jenak kemudian di dalam rumah itu telah terjadi perkelahian antara pemilik rumah itu dengan Wangkir. Tapi perkelahian itu tidak berlangsung lama. Dengan tangkasnya, Wangkir segera berhasil menguasai lawannya dan memukul pergelangan tangannya sehingga senjatanya terlepas. "Kiai," berkata Wangkir kemudian, "aku dapat membunuhmu. Tapi itu bukan kebiasaanku, hanya karena terpaksa sekali. Aku datang minta uang kepadamu, itu saja. Sekarang aku minta kau mengambil uang itu." Pemilik rumah itu menjadi gemetar. Ia tidak menyangka bahwa lawannya yang seorang itu dengan cepat berhasil mengalahkannya tanpa menyakitinya. Geraknya yang cepat tetapi sama sekali tidak menunjukkan kesan yang kasar. Seperti yang seorang lagi membuatnya menjadi kagum dan segan. "Cepatlah sedikit, Kiai," berkata Wangkir sambil mendorong milik rumah itu. Baiklah Kisanak," katanya ketakutan. "Sebelum aku mengambil sikap yang lain terhadapmu dan keluargamu." Pemilik rumah itu sama sekali tidak berani berbuat apa-apa lagi. Ia merasa bahwa ilmu orang itu jauh berada di atas kemampuannya yang tidak seberapa itu. Dengan kaki gemetar ia melangkah ke dalam biliknya diikuti oleh Wangkir. Diambilnya sebuah peti dari bawah amben bambunya yang diikat dengan tali yang kuat dengan kaki amben itu. "Kau sangat berhati-hati," berkata Wangkir. Orang itu tidak menjawab. "Bukalah petimu."
Orang itu ragu-ragu, tapi kemudian ia pun membuka peti itu. Peti yang berisi bukan saja uang, tetapi juga perhiasan, pendok emas, timang, dan sepasang perhiasan istrinya yang dibuat dari permata bersalut emas. Mangkir menarik napas dalam-dalam, namun ia pun kemudian berkata, "Minggirlah, aku akan mengambil sendiri keperluanku." Pemilik rumah itu ragu sejenak, tapi ia pun kemudian bergeser selangkah. Mangkir masih berdiri termangu-mangu. Wajahnya menjadi tegang memandang barang-barang yang berada di dalam peti itu. Bukan hanya uang, tapi perhiasan yang harganya cukup mahal. Di luar sadarnya, terasa nafasnya menjadi terengah-engah. Ada sesuatu yang terasa bergejolak di dalam dadanya. Jarang sekali ia melihat perhiasan-perhiasan seperti yang sekarang dilihatnya di dalam peti itu. Selagi Wangkir berdiri termangu-mangu, tiba-tiba saja Geneng telah berada di belakangnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang, dan biji matanya seolah-olah akan meloncat keluar. "Apa salahnya?" bisiknya di telinga Wangkir. Wangkir berpaling sejenak, ia termangu-mangu. Apakah yang harus dipikirkan lagi?" desak Geneng. Wangkir menarik napas dalam-dalam, katanya perlahan-lahan, "Kita memerlukan biaya selama kita berada di kota raja. Ya, dan perhiasan itu adalah cukup berharga." Wangkir termenung untuk beberapa saat, namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, "Kita hanya memerlukan uang, hanya itu." Geneng berdesis, "Gila, kau semakin lama menjadi semakin bodoh. Buat apa kau berpura-pura menjadi seorang yang bersih dari kejahatan?" "Aku tidak berpura-pura, tapi kita sedang menjalankan tugas yang dibebankan oleh guru kita, Empu Bharadatu. Kau ingat bahwa jika kita gagal, maka kita akan menghadapi hari depan yang gelap. Kita harus dapat merintis jalan itu betapapun kecil hasilnya." Geneng menarik napas dalam-dalam, seolah-olah ia sedang berusaha mengendapkan gelora yang ada di dalam dadanya. Namun ia tidak berani membantah lagi. Kakak seperguruannya telah mengambil keputusan yang berbeda dengan pendiriannya. Karena itu maka ia pun melangkah surut dan tidak lagi berusaha untuk mengetahui si peti itu lebih lama lagi. Geneng tidak yakin akan dirinya sendiri, bahwa ia dapat mengekang gejolak perasaannya seandainya ia mandangi si peti itu lebih lama lagi. Jenak kemudian maka Wangkir pun berjongkok di samping peti yang penuh dengan perhiasan dan uang. Sekilas dipandanginya pemilik peti yang duduk di sudut bilik itu dengan ketakutan. "Kyai," berkata Wangkir, "seperti yang sudah aku katakan, aku hanya akan mengambil uang menurut kebutuhanku. Aku tidak akan mengambil semuanya, apalagi perhiasan-perhiasan itu. Jika ternyata ada sebutir permata saja yang hilang karena tanganku, maka terkutuklah aku dan sanak kadangku." Pemiliknya sama sekali tidak berani menyahut. Ia hanya memandangi saja tangan Wangkir yang mengambil beberapa genggam keping uang dari petinya. "Nah, terima kasih Kyai. Mudah-mudahan di hari mendatang kau akan menjadi semakin kaya raya. Mudah-mudahan kau tidak akan pernah diganggu oleh penjahat-penjahat yang manapun juga." Pemilik rumah itu tercengang, tapi ia tidak dapat menjawab sepatah kata pun juga. Orang itu masih kebingungan. "Aku minta diri Kyai." Wangkir tertawa, kemudian ia pun melangkah. Meninggalkan bilik itu diikuti Geneng. Kali mereka berpaling, namun kemudian mereka pun meninggalkan rumah itu lewat pintu yang telah mereka rusakkan. Demikian mereka meninggalkan halaman rumah itu. Geneng tidak dapat menahan perasaannya lagi. Seperti banjir, ia melontarkan berbagai macam pertanyaan yang terasa menyumbat jantungnya. "Kakang, mengapa Kakang bersikap begitu baiknya terhadap pemilik rumah itu? Mengapa Kakang menjadi sabar dengan tiba-tiba, dan bahkan Kakang telah mencegah aku bertindak? Kemudian aku sama sekali tidak mengerti mengapa Kakang tidak mengambil sebutir permata pun dari peti yang sudah dihadapkan di bawah hidung Kakang itu." Wangkir tertawa, katanya, "Geneng, kau memang terlampau bodoh untuk menjalankan tugas seperti ini.
kita akan tinggal di kota raja ini untuk beberapa waktu lamanya, untuk melihat perkembangan keadaan, untuk melihat-lihat apakah kita akan dapat bertemu dengan anak muda yang bernama Maesa Bungalan. Dan apabila mungkin menjajaki betapa tinggi ilmu Maesa Agni yang termaksud itu, ya, apa hubungannya dengan sikap kita yang banci ini? Geneng, jika kita bersikap kasar dan apabila kau mempergunakan cara yang khusus dipergunakan oleh perguruan kita dalam puncak perlawanan, membunuh lawan dengan luka rang-keranjang dan kulit terkelupas, maka hal itu tentu akan dapat segera dikenal. Apalagi jika mayat itu kemudian dilihat oleh orang-orang penting di Singosari, terutama jika kebetulan Maesa Bungalan sempat melihatnya, maka ia pun akan segera mengambil kesimpulan bahwa kita berada di kota ini. Mereka tidak mengenal kita, tetapi bahwa di kota ini ada murid Empu Baradatu akan membuat kota ini menjadi semakin sibuk dengan penjagaan dan kesiagaan. Geneng menarik napas dalam-dalam, katanya, "Kau memang cerdik, aku mengerti." Ya berhenti jenak lalu, "Tapi bagaimana dengan perhiasan itu? Jika kita membawanya, apakah ada kesulitannya? Buat apa kita membawanya? Kita tidak akan segera dapat memanfaatkannya. Daripada kita harus menyimpannya untuk waktu yang lama, biarlah pemiliknya itu menyimpannya untuk kita. Mereka percaya bahwa kita bersikap baik, agaknya ia akan tetap menyimpan kekayaannya. Pada suatu saat, jika kita akan kembali ke padepokan, maka kita akan singgah sebentar untuk mengambil titipan kita itu. Apakah barang-barang itu tidak akan disingkirkannya? Justru karena sikap kita meyakinkan, mereka akan tetap menyimpannya." Geneng mengangguk-angguk, ternyata kawannya memang cerdik, sehingga ia dapat menyembunyikan segala wujud dan wataknya yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian, maka pemilik rumah itu tidak menjadi dendam padanya. Seperti yang diperhitungkan oleh Wangkir, penghuni rumah yang meskipun pintu rumahnya dirusak itu menjadi heran melihat tingkah laku dua orang yang menyembunyikan wajahnya di balik ikat kepalanya. Meskipun di hadapannya telah tersedia uang dan barang-barang perhiasan yang nilainya jauh lebih banyak dari uang yang tersedia, namun kedua orang itu sama sekali tidak mengambilnya. Bahkan uang yang ada itu pun tidak diambil seluruhnya. Tentu karena keadaan yang memaksa sekali, maka kedua orang itu masuk ke dalam rumah ini dan mencari uang. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang baik dan tidak serakah. Meskipun semula mereka hanya memerlukan uang, tapi jika pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang serakah, maka perhiasan itu pun akan diambilnya, berkata pemilik rumah itu kepada istri dan anak-anaknya. "Memang mengherankan sekali, Kiai," sahut istrinya. "Perhiasan-perhiasan itu tetap utuh." "Aku tidak mengerti," gumam suaminya. "Tapi itu merupakan kenyataan bagi kita. Tapi besok kita harus memperbaiki pintu itu." Itu tidak seberapa. Jika saja aku tahu tingkah lakunya, maka pintu itu tidak akan rusak. Dan aku tidak perlu mencoba melawannya, karena sama sekali tidak berarti apa-apa. Jika mereka berdua membunuh aku dan merampas semua milik kita, maka tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Dengan demikian, maka kedua orang suami istri itu justru mengucap syukur bahwa mereka masih hidup dan milik mereka yang berharga, yang mereka tabung sedikit demi sedikit itu masih tetap ada di tangan mereka. Berbeda dengan kedua orang tua yang pada pagi harinya seolah-olah telah melupakan peristiwa itu, maka kedua anaknya telah bercerita kepada kawan-kawannya tentang kedua orang yang semalam masuk ke dalam rumahnya. Kau bermimpi," berkata salah seorang kawannya. "Kami tidak akan dapat bermimpi berdua bersamaan waktu dan kejadiannya," jawab yang tua dari kedua saudara itu. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya lalu, "Tetapi itu mustahil. Satu di antara 1000 orang yang
berbuat demikian. Nah, jika demikian, ternyata 2 di antara yang 2.000 orang adalah orang-orang yang masuk ke rumahku semalam. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Memang hal itu adalah suatu hal yang jarang sekali terjadi. Dalam pada itu, Wangkir dan Geneng telah membuat diri mereka menjadi 2 orang perantau. Menjelang tengah hari, mereka berdua datang masuki halaman rumah yang memang sudah mereka pilih sebelumnya. Dengan wajah yang letih dan kata-kata yang melas asih, keduanya minta agar diperkenankan untuk tinggal beristirahat balang 1-2 hari di rumah itu.